lu yang memainkan dinasti politik terus lu kemudian menyerahkan pada rakyat gitu. Dan ini pasti namanya dinasti politik itu tidak mungkin memunculkan atau melahirkan pemilu yang fair, tidak mungkin. Ini adalah negara, bukan milik keluarga. Jadi tidak sepantasnya kalau kemudian dinasti politik ini dilakukan dengan mengoprek-oprek lembaga negara. Itu sudah sangat tidak benar. Dan kalau kita melihat juga tidak ada posisi positif dari Di situ dia pamit. Pamitnya adalah ingin maju ke kompetisi nasional. Lalu Puan menyarankan, "Bo, sudah dipikir matang-matang, tidak mau berproses dulu," begitu. Terus ditanya, "Apakah ini keinginan bapak atau ibumu?" gitu kan, sama Puan kan. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Dan Francisca Kristi Rasana. Halo. Mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube Tempo.co. Dan jangan nonton video bajakan atau yang tersebar kemana-mana. Pergi ke sumber aslinya supaya juga untuk memastikan tidak ada yang direkayasa. Kalian bisa baca laporan majalah Tempo versi cetak dan juga versi digital di link yang ada di deskripsi. Dan jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Ya, ada beberapa teman nanya nih, Sen. Apa tuh? Apa? Rikang kemana, Rikang? Oh, banyak yang kangen juga nih Banyak teman-teman yang gue kangen. nih. Rikang tuh jaga anaknya. Oh, jaga anak. Dia sayang keluarga. Sayang keluarga. Sayang keluarga. Jadi bukan hanya mahkamah yang sayang keluarga ya, Sen Pram. Jaga anak ya tidak melewat batas lah. Oke. Tapi ya dengan berbagai fakta yang kita buka, berbagai cerita, berbagai dalang-dalang yang kita ungkapkan, kita dianggap anti Jokowi, Pram. Apa tuh, Pram? Gimana tuh, Pram? Jangan GR ya kan. Untuk mendukung Jokowi jangan GR. Kenapa jangan GR? Karena Tempo selama ini memang selalu kritis pada pemerintah. You name it lah, mulai dari zamannya Soeharto, terus juga Habibie, Gus Dur gitu kan, terus juga Megawati, SBY dan juga Jokowi. Tempo selalu kritis dan selalu menyoroti kinerja pemerintah. Nah, apakah sebegitunya Tempo tidak suka dengan dinasti politik, Pram? Gimana menjawabnya? Gini, ini kan berdasarkan komen ya, kita kan mencermati ya komen-komen yang ada dari pemirsa gitu. Nah, ini jangan dipotong-potong nih ya. Jadi Tempo, lagi-lagi jangan dipotong, sebenarnya sangat membuka peluang dan sangat mendukung untuk anak muda itu aktif di politik. Ya perlu ada kesempatan yang besar lah ya untuk anak muda kita untuk berekspresi, untuk juga kemudian terjun di dunia politik. Tentu mereka bisa saja memberikan berbagai pemikiran baru. Hanya saja tidak dengan mengoprek-oprek lembaga negara gitu kan. Ini adalah negara, bukan milik keluarga. Jadi tidak sepantasnya kalau kemudian dinasti politik ini dilakukan dengan mengoprek-oprek lembaga negara. Itu sudah sangat tidak benar. Dan kalau kita melihat juga tidak ada posisi positif dari politik dinasti. Gimana tuh, Pram? Pasti akar dari dinasti politik itu adalah oligarki. Ya. Dan Gitu. keberpihakan Ini paling nggak juga dari ya. dosen gue nih, gue sudah profesor gitu kan. Dia bilang bahwa memang akar dari dinasti politik itu adalah oligarki, dan oligarki politik yang kemudian berkelindan dengan dinasti politik dan juga ada kepentingan ekonomi, itu hanya akan menghasilkan pemerintahan yang korup. Tidak ada sisi positif lagi-lagi dari yang namanya politik dinasti. So kalau kemudian presiden atau siapapun bilang ini serahkan pada rakyat, biar rakyat yang memilih, ya kita tahu bahwa praktik yang dijalankan oleh penguasa saat ini seperti apa gitu kan. Dan menurut gue sih ya kita juga tidak boleh diam saja melihat dinasti politik ini terus mencengkram di negeri ini. Dan tidak sesederhana itu ya menyerahkan kepada rakyat. Persis. Karena kita juga tahu kan ya, lagi-lagi ini sudah pernah berapa kali gue sebutin bahwa ya lu yang memainkan dinasti politik terus lu kemudian menyerahkan pada rakyat gitu. Dan ini pasti namanya dinasti politik itu tidak mungkin memunculkan atau melahirkan pemilu yang fair, tidak mungkin. Ya.
Dan ini sudah pernah kita bahas juga ya Pramca soal pemilu tidak fair itu kan. Pasti ada penggalangan-penggalangan supaya memilih kandidat tertentu. Persis, dalam hal ini kan kalau misalkan ada dinasti pasti kan untuk calon itu kan. Ya, persis. Dan semua instrumen akan dikerahkan untuk calon yang didukung oleh penguasa yang berkuasa saat udah itu. punya bahan nih, Cak. Siap dibuka lagi nih ya kan. Bucin dulu nih. Kita main apa nih sekarang nih? Ya, kita main skenario Jokowi memenangkan Gibran ya. Nah, ini berarti info-info barunya dari kalian seperti itu. Oke. Gimana infonya? Jadi kan seperti yang udah pernah kita bahas di sini maupun ditulis dalam laporan majalah Tempo, ada begitu keinginan lurah untuk menjadikan anaknya sebagai cawapres. Nah, gimana ceritanya? Jadi ada narasumber, ada yang ngasih info kita valid nih, Pramca. Di bulan Juni itu mulai kenceng nih Jokowi menyodorkan anaknya Gibran ini sebagai cawapres. Karena kan waktu itu kan agak bimbang kan, dia memilih Erik kah atau Hovifah kan untuk di Ganjar ataupun di Prabowo kan. Waktu itu belum firm dia mau kemana. Nah setelah itu kenapa begitu? Karena Gibran ini dianggap sebagai orang yang bisa ikut menjamin keamanan lah proyek-proyek yang sedang berjalan yang di era pemerintahan Jokowi. Nah lalu Gibran juga dianggap bisa mengawal presidennya begitu. Andaikan presidennya dalam hal ini Prabowo ya agak melenceng-melenceng sedikit, Jokowi bisa ngetok-ngetok Prabowo lah lewat Gibran begitu. Berjalanlah dan segala macam. Di sekitar 3 pekan lalu ada temen gua maupun narasumber juga yang berdiskusi lah dengan Jokowi ya Pram. Lagi-lagi itu disampaikan soal kenapa memilih Gibran adalah jaminan-jaminan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai di pemerintahnya Jokowi begitu. Itu lagi-lagi termasuk seperti itu. mengawal IKN ya. Termasuk mengawal IKN. Proyek yang anggarannya wow, jumbo, gitu proyek kan, jumbo banget ya. gitu ya, dan kegunaannya tentu saja layak kita pertanyakan ya. Betul. Nah, tapi siapa yang mendorong nama Gibran pada Jokowi? Karena Jokowi kan sebelumnya itu bilang itu tidak logis gitu, itu tidak undang-undangnya tidak boleh. Siapa, Cak? Apakah memang ada yang mendorong-dorong atau itu inspirasi dari Jokowi sendiri? Ini ada yang menarik nih Pram, Sen. Karena nama Gibran itu tidak muncul dari dari pikirannya Jokowi himself gitu. Jadi ada yang mengompor-ngompori gitu. Siapa tuh, Cak? Yaitu adalah kawan-kawan presiden kita yang ada di Projo. Projo. Dan itu sudah kita konfirmasi juga ya, Sen ke Mas Muni atau Menkominfo Budi Ari begitu. Kalau yang pertama kali mencetuskan ide bagaimana kalau Gibran saja adalah Projo sendiri gitu. Jadi sekitar bulan Juni-Juli begitu. Pertengahan tahun inilah ya. Ya, kan ada diskusi antara Projo dan Jokowi, dan salah satu petinggi lah ya di Projo menyampaikan kepada Jokowi, "Pak, kenapa enggak Mas Gibran saja gitu. Mas Gibran kan sudah pengalaman sebagai wali kota, walaupun baru 2 tahun ya, tapi Solo kan bagus lah, dan beberapa program bekerja ketika dipimpin oleh Gibran. Ya, tapi kan itu juga dibantu oleh pemerintah pusat. Ya, itu efek dinasti itu. Ya, betul. Nah, dari situlah, kenapa enggak Gibran aja gitu. Nah, dari situlah kemudian didoronglah nama Gibran ini untuk terus menjadi kompetitornya Hovifah dan Erik gitu. Diam-diam nih. Diam-diam. Semua kepentingan bersatu lah di Gibran itu. Jadi temu. Ya, dan skenario Jokowi untuk memuluskan jalan Gibran ya, itu tidak hanya di awal, tapi bahkan sampai di akhir. Ingat nggak kemarin Pram, ada deklarasi Projo yang di GBK? Yang Rakernas Projo ya. Rakernas Projo. Gue dapat infonya juga tuh, Cak. Nah, iya, itu gimana infonya tuh? Jadi kan Gibran datang duluan tuh kan. Gibran datang 15 menit ya. 15 menit. Nah, waktu itu ada komunikasi lah antara timnya presiden dengan timnya Projo kan. Intinya mereka nggak mau bahasa istilahnya aprokin bareng gitu kan. Nah, jadi begitu Gibran di GBK itu, di arena GBK, presiden sebenarnya sudah di sekitar situ, Pram. Jadi muter-muter dulu sekitar lebih dari 10 menit lah ya. 14-15 menit supaya anaknya ini selesai di dalam. Begitu keluar barulah Jokowi masuk ke situ. Nah, kenapa? Karena ini ya, kita ngomong sama teman-teman Projo ya, tidak ingin acara itu berkesan bahwa Jokowi memihak Prabowo maupun Gibran. Gitu. Jadi Jokowi ini jaim ya? Jaim. Kalau orang Jawa tuh jangan ketok-ketok banget lah. Gitu loh. Nah, menariknya Pram kan, terus di acara yang lain juga begitu tuh kan. Ada suatu acara kayak di Golkar, Rapimnas, Gibrannya datang terakhir. Walaupun kita juga dapat info kan, dia mau diampikan.
mau di Partai Golkar kan, bahkan kita dapat fotonya sudah disiapkan jaket Golkar buat Gibran tapi nggak jadi dipakai. Di akhir juga dia datang. Kenapa? Ya karena itu semua disetting lah supaya they need Gibran gitu kan. Kemarin kan baru terjawab tuh kan, tenang Pak Prabowo, saya ada di sini kan. Masuklah itu pidato Gibran sendiri pidato atau Gibran sendiri kan. Masuklah di situ, Bra. Oke, dan sebelumnya kan juga Gibran kan ketemu dengan Mbak Puan ya. Betul. Di situ kita sudah dapat bocorannya juga kan. Oh iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi itu di hari Jumat ya, di malam. Dia kan dari sempat rame kan dia dari Solo ke Jakarta. Nah, ketemu dengan Puan Maharani, putrinya Ibu Mega. Nah, di situ dia pamitnya adalah ingin maju ke kompetisi nasional. Lalu Puan menyarankan, "Bo, sudah dipikir matang-matang, tidak mau berproses dulu," begitu. Terus ditanya, "Apakah ini keinginan Bapak atau Ibumu?" gitu kan, sama Puan kan. Gibran bilang, "Ini keinginan aku." Bahkan istriku pun tidak setuju, katanya begitu. Itu diskusinya. Ya dilalah. Ya pertemuan itu cuman pamit seperti itu, Pram. Tidak menyatakan keluar dari PDIP, pun Puan tidak memecat dia sebagai orang PDIP begitu. Oke, sebelum kita lanjut ke PDIP, kenapa tuh? Gue pengen tahu nih. Sebenarnya tadi kan Gibran bilang bahwa ini keinginan dia sendiri. Gitu. Benar nggak sih jadinya? Kan sudah pernah gue bahas di episode 2 sebelumnya kan, Pram, bahwa ada 2 orang yang ingin Gibran menjadi maju sebagai cawapres. Yang pertama adalah Gibran sendiri, yang kedua adalah ibunya, Ibu Iriana, seperti itu. Yang ketika ditanya gini ya? Jempolnya agak ke atas sedikit, Pram, gini. Gini ya? Tuh. Tapi Sen, menurut lo ini bagian bukan dari skenario perpanjangan masa jabatan dan 3 skenario yang pernah kita tulis juga sebelumnya? Iya, ada istilahnya nih lah. Skenario perpanjangan kekuasaan 4.0. Kenapa? Kekinian. Kenapa? Ya, Jokowi ingin penundaan pemilu. Lalu Jokowi ingin perpanjangan masa jabatannya. Lalu juga tiba-tiba muncul Prabowo Jokowi kan. Sekarang nih Prabowo Gibran nih kan. Makanya gue bilang 4.0 perpanjangan kekuasaan gitu kan. Ada candaan di netizen tuh begini. Ini wayang jadi dalang gitu. Siapa wayangnya jadinya? Wah, nggak tahu gue. Gitu, Pram. Oke. Ya, tapi kita kembali ke skenarionya Jokowi ya. Karena kita temanya adalah skenario Jokowi memenangkan Gibran. Nah, sejauh ini skenario apa saja yang sudah dijalankan oleh Jokowi, Cak? Terakhir ya. Terakhir kemarin termasuk pidatonya Gibran. Ini ada salah satu rekan dekat kolega dekat Jokowi lah yang cerita kepada kita, Sen Pram, bahwa pidato Gibran ketika di deklarasi kemarin sebelum pendaftaran ke KPU itu dibantu oleh timnya Jokowi dan atas perintah Jokowi juga. Kalau kita lihat beberapa isi pidatonya Gibran kan isinya adalah ini ya, untuk ekonomi, terus untuk kredit milenial segala macam. Itu kan program-program yang dijalankan Jokowi kemudian diteruskan gitu. Artinya tidak ada bukan tidak ada perubahan, tapi penyempurnaan dari program Jokowi sekarang. Dan ada juga nih keterlibatan ya, dugaan lah ya keterlibatannya. Ini juga diceritakan oleh kolega dekat Jokowi bahwa Jokowi ini memantau media sosial. Yang berkaitan dengan Gibran. Yang berkaitan dengan buzzer-buzzer yang menyerang Gibran. Betul. Jadi kan setelah MK memutus batas usia calon presiden dan wakil presiden kan banyak serangan udara terhadap Gibran ya, baik berupa meme atau berupa ya pernyataan video segala macam. Dan Jokowi menggunakan Kominfo lah ya, bukan menggunakan ya, tapi meminta bantuan. Memerintahkan. Presiden. Kalau dia meminta itu sudah instruksi. Instruksi kepada Menkominfo untuk menyisir mana yang
hoax, mana yang buzzer gitu, dan memetakan lah ya buzzer-buzzernya itu dari mana saja. Oke, ini memetakan sentimen juga, sentimen negatif terhadap positif, Gibran begitu, dan itu sudah kita konfirmasi ya kepada Menkominfo sendiri, dan Menkominfo bukan tidak membantah dan tidak membenarkan juga, tapi semua hoax kita saring gitu. Kita saring, semua berkaitan dengan pasangan calon juga disaring begitu ya, Cak ya. Iya, artinya bukan hanya Gibran saja. Tapi gue nggak yakin sih bukan hanya Gibran saja. Pasti instrumen terbanyak atau apa ya, pengerahan terbanyak tetap di Gibran ya. Di Gibran, karena kan kekuasaan di sana kan. Iya, karena juga setelah itu kan kita tahu bahwa ada perintah dari China gitu kan, supaya kemudian deklarasi Gibran waktu itu di hold gitu kan. Iya, betul. Itu pasti setelah mendengar atau mengetahui dari sentimen yang negatif itu. Benar begitu? Iya, betul. Oke. Karena memang dari waktu dari China kan Presiden mendapatkan laporan dari salah satu petinggi lembaga di negara ini. Yang di mana? Yang di Jakarta Selatan ya? Ya lo tau lah ya di mana. Ya di Jaksel lah ya. Jaksel. Elit di kalangan elit. Nah, bahwa ternyata buzzer yang menyerang Gibran itu juga muncul dari duri dalam daging nih. muncul dari dalam selimut berarti. Iya. Muncul dari orang yang ikut ke Cina juga. Oh gitu. Itu siapa? Siapa itu? Deket. Gue tebak. Dekat Monas lah kantornya. Oke. Gue tebak. Temennya Cica ya. Bukan sih. Gue nggak pernah berteman secara langsung. Nggak pernah berteman. Jadi nih dari infonya Cica kan, bahwa Jokowi memang memantau hasil analisa medsos, termasuk sentimen negatif, positif, dan yang siapa yang operate itu Pramca. Oke. Gimana infonya sih? Jadi Pramca, menurut satu menteri dan 3 partai pendukung pemerintah ya, ini salah satu yang operate itu berafiliasi dengan salah satu cawapres yang berharap dipilih oleh Prabowo. Oke. Nah, ketahuan lah di situ, kabarnya sampai marah lurah ke cawapres ini. Oke. Berarti dia yang mengengineer gitu. Gimana Sin? Jadi kan ya biasa lah, mungkin ada part of timnya itu menggunakan serangan udara untuk menyerang soal dinasti-dinasti gitu, Dan ini kan masalah ini juga pernah terjadi itu kan, Pramca di dalam konteks rame-rame Piala Dunia lah ya kan. Itu kan membuat PDIP juga marah kan sama orang itu gitu. Oke, sebenarnya semakin jelas siapa orang yang dimaksud. Kita nggak nyebut lah di sini kan. Temannya Cica rasanya ya. Aus. Secara langsung. Oke, artinya dari situ sudah kelihatan dong ya, ada penggunaan lembaga negara kan untuk memantau, dan juga tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan untuk membantu pemenangan Gibran kan. Betul. Atau pencalonan Gibran lah. Betul. Nah, tapi gue dengar ada beberapa narasumber yang cerita bahwa ada satu lembaga nih di Jakarta Selatan yang Bambang Gunadi. Bukan Bambang Gunadi, tapi ada satu lembaga yang ada di Jakarta Selatan yang kemudian membantu atau mengorganize pemasangan spanduk-spanduk Prabowo Gibran. Oh itu yang sampai di Solo dan Surabaya lain-lain itu. Ya, gimana itu ceritanya? Benar nggak? Benar itu Pramca. Jadi dulu ini lembaga ini membantu memasang spanduknya soal Prabowo saja kan. Artinya memang sudah mengarah mendukung Prabowo kan. Begitu Prabowo firm dengan Gibran, lembaga ini juga membantu lah memasang Prabowo Gibran spanduk-spanduk di berbagai daerah. Oh ya, itu artinya kan bukan cepat banget ya. Dan bukan hanya memasang ya, tapi juga mendanai. Dananya dari mana? Ya, I don't know. Taktis lah. Aduh. Oke. Ini berarti semakin jurang. Ya, semakin menunjukkan bahaya ya dari politik dinasti yang kemudian lembaga-lembaga negara ini semakin terlihat ikut mendukung penguasa. Betul. Nah, Pram, dengan kondisi yang sekarang ini, apakah lu yakin kemudian Jokowi all out untuk memenangkan Gibran, walaupun kemarin Jokowi bilang mendukung semua calon? Ketika Jokowi ngomong mendukung semua calon, ya benar aja, Mas, lu percaya sih ya kan? Gue mah enggak ya kan. Kenapa? Karena di situ kan ada faktor darah ya. Masa iya seorang bapak kemudian ketika anaknya minta MacBook Pro gitu dikasihnya MacD gitu kan, atau nggak dikasih apa-apa gitu kan, ya nggak mungkin lah, pasti dia akan membantu pemenangan
Gibran dan juga Prabowo, dan kita tadi sudah mengulas soal penggunaan lembaga-lembaga negara. Jadi menurut gue udah pastilah Jokowi ini akan all out memenangkan anaknya. Meski tidak menggunakan tangannya sendiri ya. Ya, napuk nyilih tangan atau rewang nyilih tangan gitu ya, kita nggak tahu. Okay. Tapi yang lebih bahaya Pram, ini kan ini baru mendukung di udara kan. Udara didukung, terus secara branding kan istilahnya kan didukung. Nah, tapi kan di darat juga tadi kan didukung tuh, memunculkan spanduk kan. Tidak hanya itu. Tapi kan itu tidak untuk teritorial Pram. Betul. Yang akan sangat dikhawatirkan adalah menjelang pemilu nantinya Pram. Pengarahan-pengarahan itu nanti ya ini analisa ya Pram ya. Dan analisa dari berbagai diskusi lah. Nanti akan dikerahkan untuk pemenangan si calon tertentu begitu. Jadi minimal nanti nih Pram, lu tinggal di mana? Gue di Bekasi. Wow. Misalkan lu seorang pejabat di lembaga negara itu, lu harus menangin ini sekian persen. Pasti kan jadi tanggung jawab lu kan Pram, dan lu tidak bisa bilang tidak. Ya betul. Kalau tidak pecat. Kalau tidak pindah jabatan. Kalau tidak pindah daerah begitu Pram. Oke. Bahaya sekali ya berarti ya. Bahaya ini banget, masif kan. Ini ada hubungannya dengan pelantikan sebelumnya? Ada. Dan ke depan kabarnya mau ada rotasi-rotasi lainnya begitu untuk cek loyalitasnya seperti apa. Yang gue dengar juga ada rencana untuk perubahan penempatan posisi pejabat di beberapa lembaga penegak hukum ya. Betul. Dan salah satu terkait dengan yang ngurusin intelijen gitu ya. Betul. Bukan hanya di Badan Intelijen Negara, tapi juga di mana namanya di lembaga penegak hukum lain. Gitu. Oh, dekat tempat makan kesukaan kita tuh. Apa tuh? Gultik. Ada Polres ya di situ. Ya? Bukan loh. Halo polisi. Ya ini ada info juga dari salah satu pejabat tinggi ya di kabinetnya Presiden Jokowi gitu, bahwa pelantikan Mentan terakhir kemarin Amran Sulaiman itu tidak hanya berhubungan juga dengan El Nino segala macam yang bisa diatasi dengan orang lama. Amran Sulaiman kan orang lama yang kemudian diangkat lagi menjadi Mentan menggantikan SCL kan gitu. Itu juga ada hubungannya untuk mengamankan suara di Sulawesi. Oh, oke. Gitu. Jadi Amran kan orang Sulawesi ya. Sulawesi dan dulu kan fight melawan JK kan. Ya, tidak hanya mengamankan suara tapi juga lumbung. Ya, lumbung. Ya, karena Kementan ya, Kementan lumbung beras atau lumbung apa? Lumbung lambung. Oh. Oke. Pandai mengelesnya. Iya. Nah, lembaga negara kan sudah dikondisikan semasif itu ya Pram ya. Bagaimana dengan intelijen Pram? Nah, ini informasi yang gue dapetin ya dari orang yang tahu situasi yang terjadi di dalam lembaga intelijen. Lu intel ya Pram ya? Serius sih muka gue intel sih. Kemarin kader PDIP. Pastor gini kayaknya. Kemarin kader, sekarang intel. Boleh lah, Yunemit apa aja boleh lah, gue terima lah. Tapi gue dapat informasi dari orang yang tahu memang situasi atau kondisi di dalam lembaga intelijen ini. Jadi Bapak Bambang Gunadi itu. Bambang Gunadi itu intelijen ya Pram. Soalnya banyak nanya tuh Bambang Gunadi RT mana gitu kan. RT mana? Panjang ini urusannya. Jadi di dalam intelijen itu sekarang nih sudah ada pergolakan, friksi dari beberapa deputi. Ini hanya sedikit yang loyal pada Pak Bambang. Sementara deputi lainnya ini sudah mulai bergerak nih untuk membantu pemenangannya Gibran. Itu yang gue dapetin informasinya. Jadi di dalam juga sudah pecah dua ya? Pecah. Nah ini kan juga kemudian ada informasi ya bahwa akan ada pergantian di lembaga intelijen. Kita belum tahu. Bambang Gunadi itu BIN ya Pram? Lu cari sendiri lah. Gue baru tahu soalnya. Penguasa BIN atau gimana? Ya, seorang yang berkuasa. Intinya dia orang intelijen lah ya. Sudah, jangan terlalu jauh lagi. Soalnya kan rame kan beredar bahwa kabar Kabin akan diganti kan. Namanya muncul Dudung begitu kan. Muncul juga Kabais. Ya udah gue ganti bukan Bambang Gunadi, Bambang Kentolet ya kan. Intinya adalah ada rencana memang pergantian itu. Tapi ada skenario lain. Apa tuh? Yang gue dengar, yang gue dapatkan informasinya ya dari narasumber yang terpercaya bahwa ada kemungkinan bahwa istana akan tetap mempertahankan beliau ini. Kenapa? Dengan begitu justru gerakannya lebih bisa kebaca dan lebih bisa kepantau gitu loh. Ini malu lagi gerak sana,
iya. Bro, mau kesana nih, gunting gitu Yoi. kan. Ini akan semakin banyak gunting-guntingan dan juga akan semakin banyak narasi ya. Coba kita lihat sekarang ini kan narasinya kan banyak banget. Mulai dari yang kontra juga banyak juga yang kemudian mendukung, yang kemudian menyertakan video dan segala macamnya. Gitu. Ini perang narasinya akan terus berjalan sampai dengan pemilu selesai. Lagi-lagi yang dirugikan yaitu masyarakat ya. Masyarakat. Peperangan elit begini masyarakat terima jadi aja kan. Kalau lu ngobrol kemana ngaruh nggak sih? Ya enggak katanya begitu kan. Yang penting gue bisa makan, harga terjamin gitu. Makanya itu juga yang dijaga sampai sekarang tuh Pram. Tadi Husein sempat menyinggung soal teritori. Nah, kita tahu bahwa salah satu yang menjadi titik tempur atau palaganya itu ada di Jawa Timur. Info yang lo dapat seperti apa, Cak? Ya, memang salah satu battleground itu kan ada di Jawa Timur ya, Pram, Sen. Dan mereka yakin, mereka atau kubu Prabowo ya, yakin bahwa Jawa Timur itu akan mereka menangkan atau kuasai lah. Karena bukan karena faktor Gibran dan Prabowo, tapi tim yang ada di belakangnya. Ya, jadi salah satu kolega Jokowi ya, seorang kolega Jokowi itu cerita bahwa tim yang akan membantu memenangkan Prabowo dan Gibran di Jawa Timur itu ada Mbak Khofifah, Pak Dekarwo, dan ini satu lagi mantan gubernur ya. Betul, dan satu lagi Pak SBY. Dan Pak SBY nilai plusnya Demokrat masuk ya. Betul, dan Pak SBY kan juga menguasai Jawa Timur di Pacitan, Mbak Khof di Tapal Kuda ya kan, di Tapal Kuda, dan Pak Dekarwo di Jawa Timur yang ke arah timur gitu. Dan menurut mereka confident untuk melawan Mahfud. Melawan Ganjar dan Mahfud di situ. Dan Imin juga kan. Dan Imin juga di situ gitu. Dan ini disampaikan Pak SBY ketika bertemu dengan Pak Jokowi beberapa waktu lalu. Ini info salah satu orang yang mengetahui pertemuan itu, bahwa Pak SBY bilang ke Pak Jokowi bahwa dia yakin ini bisa menang satu putaran. Artinya Prabowo bisa menang satu putaran. Walaupun dengan Gibran. Gitu. Ya gue dengar juga tuh, Ca. Mereka yakin betul menang satu putaran. Bahkan proyeksinya ada 54% gitu menang. Betul. Jadi artinya tidak ada putaran kedua, Pram. Jadi memang pengen lurah juga kan, nggak mau ada dua putaran pemilu begitu. Ya. Dan jangan lupa juga kita tahu ya bahwa SBY itu paling tidak sudah 3 kali menang di Jawa Timur. Ya kan? Dari sisi pilkada ya, kita ngeliat dari pilkada aja ya, 2 kali memenangkan Soekarwo, terus 1 kali memenangkan Khofifah. Artinya kekuatan dia di Jawa Timur tidak bisa dianggap enteng. Betul. Apalagi kemarin kan SBY sudah bilang langsung ke Prabowo kan, kalau dia akan for you, saya akan turun gunung. Turun gunung lagi. Turun gunung atau keluar kandang. Nah, Jawa Timur kan mereka yakin menang ya, Cak. Gimana dengan Jawa Tengah yang merupakan basis masanya PDIP? Ya, ini ada info juga nih dari seorang narasumber yang dekat dengan Ganjar dan beberapa teman di PDIP ya, bahwa Jawa Tengah ini sudah terbelah, Pram. Jadi lebih banyak sekarang pendukung Gibran yang dulu adalah pendukung Jokowi. Jadi pendukung Jokowi dulu migrasi ke pendukungnya Gibran, dan mereka juga kubu Prabowo ini yakin bisa menguasai paling tidak 50% Jawa Tengah. Sampai 50%. Dan jangan lupa bahwa banyak relawan Jokowi yang masih ada di Jawa Tengah yang mengoperasi Jawa Tengah sekarang itu sedang dibujuk untuk berbalik arah ke pendukungnya Prabowo Gibran. Begitu. Dan salah satu keberhasilan Gibran membangun Solo dengan eventnya, dengan infrastruktur segala macam, itu yang menjadi jualannya. Narasinya itu. Narasi jualannya. Tapi di situ juga ada Mas Pacul ya, Bambang Pacul ya. Yang kita tahu pada 2019 tempurnya luar biasa di sana dan membuat suara Jokowi di sana begitu luar biasa ya. Betul. Jauh lah mengalahkan Prabowo. Nah, tapi apakah sekarang ini posisinya PDIP menjadi underdog atau bagaimana? Mereka bukan underdog, Pram, tapi mereka memantau bagaimana sikapnya istana dan sikap koalisi sebelah. Kalau kita perhatikan kan, mereka di narasi publik atau pernyataan publik mereka tuh nggak ada yang menonjok Jokowi begitu kan, tapi justru menonjok Prabowo-nya. Belakangan barulah si Adian yang bilang bahwa permasalahan Ibu Megawati itu karena menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, adalah teman-teman di PDIP cerita mereka ini sekarang fokusnya pileg. Nah, jadi ingin memaksimalkan bagaimana pemenangan pileg-pileg di daerah-daerah sambil
memenangkan Ganjar Mahfud begitu. Oke. Tapi gue nggak percaya pasti tetap jadi fokus mereka itu. Ya, karena pertaruhan ini, Iya, pertaruhan Betul, besar. betul. Iya. Ini kan, dan gue juga sudah bilang sebelumnya, Banteng ini justru partai ya, kader Iya. partai ini akan semakin Ya, semakin solid justru dengan pengkhianatan yang Betul, dilakukan betul. oleh kader PDIP. dan sekarang berbeda sekali kan, Pram. Kalau dulu kan Banteng kalau marah meluap kan. Nah ini dipendam tuh kan. Dipendam dulu. Dipendam Iya. dulu. Nanti Dipendam. timingnya kalau menang gantian loh. Puncak kemarahan Puncak kemarahan. tertinggi itu adalah Diam. sikap diam. Oh. Sikap diam. Sikap diam. Gue juga nggak terlalu percaya ketika ada orang PDIP yang bilang, aduh kami kayaknya sekarang underdog nih, kami sekarang kayaknya agak lemah nih. Gue nggak percaya, ini cuman dekoy-dekoy aja, ini cuman upaya-upaya pengalihan lah ya. Ya. Karena gue tahu persis lah, dan kita juga berapa kali ketemu Mas Pacul pun juga diceritain bagaimana pasukan gorong-gorong dia, kader-kader PDIP itu bergerak untuk pemenangan di Jawa Tengah. Iya. Itu, dan PDIP belum pernah kalah di Jawa Jawa Tengah. Oh. Gitu. Akan seru ya tuh nantinya. Pasti seru. Berarti kita harus perhatikan siapa-siapa yang nanti diganti Jawa Tengah itu, Bang. Ya, bisa jadi iya, kita lihat ya. betul. Kalau Oke. itu mengarah ke sana, ya kita nggak tahu lah ya, Bram. Dan kita juga harus melihat faktor Gubernur Jawa Tengah sekarang juga kan. PJ-nya itu ya. Ya. Yang Bahwa adalah siapa Sen? Komjen Purnawirawan Nana Sujana kan. Yang ditunjuk langsung oleh sebagai PJ kan. Nah, Presiden ya. ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol juga ya di Komisi 2 DPR itu kan yang berkaitan dengan pemerintahan dan Kementerian dalam negeri ya. ya. Mereka juga sangat khawatir lah dengan penunjukan PJ-PJ ini. Hmm. Kenapa? Karena nanti bisa jadi digunakan untuk perangkat pemenangan calon tertentu. Ya. Ya. Ya, dan ini kan sebenarnya sudah begitu banyak protes ya. Betul. Karena prosesnya tidak transparan, Betul, tidak terbuka. Ya. Dan kita tahu ya ada beberapa orang dekat istana di situ, dan juga orang-orang dekat menteri lah yang kemudian ditempatkan di daerah-daerah tertentu yang menurut beberapa narasumber dari beberapa partai, mereka sangat mencurigai bahwa ini akan digunakan untuk kemenangan 2024. Betul. Oke. Untuk memenangkan capres dan untuk mengurangi kursi PDIP loh, Pram. Wih, ini benar-benar tempur Ngeri. sekali nih, berani-berani mengurangi kursi PDIP. Iya. Kita lihat nanti ke Kursi depan. PDIP untuk siapa? Nah. Pengurangannya PSI. Kayak yang gue dengar begitu tuh Oh, PSI, gitu. karena supaya dapat masuk Senayan lah ya, sekitar 7% targetnya. Nah, enggak, gue dengar bukan 7%. 9. 9%. Gue denger 5-6. Yang mana nih info yang bener nih? Nanti kita lihat aja. 5, ya 6, kan? 7, 9. Yang jelas masuk Senayan. Yang jelas masuk Masuk Senayan. Senayan. Targetnya ini begitu. targetnya, dan ini Betul. luar biasa sekali ya kalau Ya. kemudian PSI bisa masuk. Ya oke lah kalau kemudian memberikan PSI bisa masuk, Ya. memberikan warna Warna baru, baru, ya Ya, kan? memberikan muda. ruang untuk anak muda. Kalau bisa kan, begitu ya. boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian dengan cara-cara yang lagi-lagi merusak Betul. demokrasi, ya kan? Semoga saja tidak. Ya, patut buat dipertanyakan apa? ya. Buat apa gitu loh. Dan indikasi ke arah sana kan juga semakin kuat ya kalau kita lihat ya. Terutama sejak bergabungnya Kaisang ke PSI dan dalam waktu singkat menjadi ketua umum. 2 hari saja. 2 hari saja. Luar biasa. Inilah jalan-jalan menuju kematian demokrasi. Oke, tapi kembali lagi ke sikap PDIP ya. Hmm. Apa yang terjadi di PDIP? Ini kan mereka kan selama ini keras ya terhadap kader-kader yang kemudian terkesan atau keluarganya itu pindah. Ya. Gitu. Ya lu nggak usah lah beralasan bahwa ini kemudian udah beda kakak dan segala macam, walaupun dia di ART semacam itu. Ya ini sudah jelas gitu kan. Dan Gibran maupun Jokowi adalah kader PDIP. Nah, gue mengibaratkannya seperti ini, Pram. Ini ada nampan, tertata rapi. Nampan. Oke. Siapa yang membalikkan dan membuat ini buyar, itulah yang akan ketulah nantinya dan akan tersudutkan. Oh, oke. Jadi PDIP ini wait and see, tidak akan ada pemecatan buat Gibran. Karena kalau begitu pecat, masuklah narasi saya dipecat dari PDIP segala macam, playing victim. Iya. Makanya PDIP menunggu saja sikapnya Gibran dan sikapnya keluarga Solo begitu. Ya, dan kita tahu Deddy Sitorus waktu itu ya wakil koordinator sekretaris koordinator Sekretaris ya. koordinator, betul. Tim relawan Ganjar itu sudah bilang bahwa ya kalau gentle mundur mundur dong dong. Ya, gitu, ke betul. PDIP. Gitu. Sangat beda kan dengan kasus-kasus sebelumnya kan. Ya, betul. Jadi ini PDIP belajar juga lah ya, mengingat pada 2004 mereka juga
merasa ada yang playing victim gitu Ya, kan. Oke. Gue ngobrol juga sama teman-teman PDIP ya. Kalau misalkan betul pengkhianatan ini terjadi ya, Pram. Sudah ya? Sudah terjadi dong. Mereka bilang masih berharap tidak. Oke. Ngimpi berarti Mimpi. mereka. Lukanya akan lebih dalam dari perseteruan SBY Megawati. Oh. Wah, Ya. 11-an tahun tuh. Ya karena ini kan anak yang dibesarkan ya. Betul. Anak apa? Kudel ya istilahnya ya. Iya. Eca ya. Apa? Anak kudel. Anak sapi ya. Anak sapi. Ini anak sapi atau anak banteng? Anak Wayang banteng jadi apa ya? dalang. Paham? Wayang jadi dalang. Itu netizen Boneka ya. jadi dalang Iya. ya. Oke. Suara netizen. Persis. Ini orang yang dibesarkan oleh PDIP tapi kemudian menusuk dari belakang gitu kan. Ngakunya enggak cawe-cawe gitu kan. Ternyata ya seperti itu hasilnya gitu. Jadi gue rasa masuk akal kalau kemudian kemarahannya ini luar biasa dari PDIP. Cuman itu rasanya memendam kemarahan itu kan sakit ya. Lama gitu ya. Harusnya pasti mereka menunggu nih kapan nih meledak nih. Gitu. Mungkin meledak nanti menjelang pelantikan presiden. Nah, bisa saja. Kalau yang terpilih Ganjar atau Terpilih sebaliknya dong. oh. Kalau menang ya nggak usah ngapain ada apa-apa. Oke. Gitu, Iya, Pram. iya. Tapi mungkin nggak sih ketika misalnya nih ya, misalnya PDIP dalam posisi kalah, kemudian mereka akan bergabung menjadi koalisi. Ya mungkin saja lah, Cak. Segala kemungkinan kan di politik itu bisa. Tapi kalau kita melihat berbagai dinamika dengan lukanya ibu, rasa-rasanya sih akan kecil lah kemungkinan itu. Ya, sebenarnya kan juga ada orang yang menyebutkan ini skenario nantinya supaya Anies tidak Jadi, menang gitu kan. Iya. Maka Prabowo Gibran. Tapi apapun itu ya, mau kemudian memang ada skenario semacam itu, tetap saja ini negara gitu loh. Iya. Kenapa kemudian cara mencapai kekuasaan itu dengan mengudak-aduk lembaga negara lainnya, konstitusi, mengangkangi konstitusi bahkan. Itu yang patut kita sayangkan sih. Iya. Karena sejarah itu dicatat oleh pemenang, Pram. Makanya akan melakukan hal-hal seperti itu kan. Ya pasti, memang begitu. Namanya kita lihat nanti siapa yang jadi pemenang ya kan. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Iya. Nah, Gibran sekarang sudah terpilih sebagai cawapresnya Prabowo. Belum tentu menjadi cawapres. Betul. Ya kan? Iya. Tapi sebelumnya kan sudah ada beberapa calon ya yang siap-siap untuk mendampingi Ganjar maupun Prabowo. Betul. Sekarang gimana nasib mereka ini? Siapa yang jawab nih? Lu aja Sen, kalau gue sensitif nanti. Oke, jadi gini. Jadi kita bahas dulu soal sosoknya Bu Hovifah ya. Hovifah. Oke. Nah, nanti skenarionya dia akan diminta membantu pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Oke. Ya. Lalu yang kedua, Erick Thohir. Nah, Erick Thohir gimana? Erick Thohir ini harus pelan-pelan harus ngegas nih, Pram. Boleh ngegas. Oh, ya Erick Thohir infonya akan menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan tim pemenangannya Prabowo Gibran, Pram. Oke. Setara ketum-ketum partai ya. Wih, berarti itu. dia dianggap sebagai milik partai, punya partai dia ya. Iya. Tapi kan itu tim ad hoc aja kan. Tim ad hoc ya. Iya. Nah, ini di kubunya Prabowo udah. Di kubunya Ganjar gimana, Cak? Nah, ini ada yang menarik nih. Sandiaga terpental. Ya, Walaupun sudah berpindah kan. Ya. Dari Gerindra ke P3. Ah. Ingat nggak waktu itu kemarin kan ada acara di Bali tuh. Iya. Yang menteri-menteri ke sana, kemudian presiden ke sana. Hmm. Nah, presiden ini memanggil Sandi lah, mengajak ngobrol Sandi. Oh, ini udah dengar cerita dari siapa nih? Dari beberapa orang yang mengetahui pertemuan. Oke. Gimana? Gimana, Cak? Ya, jadi presiden itu bertanya ke Sandi, Mas Sandi gimana di koalisi yang Mas Ganjar gitu. Ya terus berusaha saja, berupaya saja begitu sampai waktu itu Mahfud belum diputuskan, tapi sudah menguat nama Mahfud. Ya. Jokowi ini memberikan semacam Endorse. dorongan endorse gitu kepada Sandiaga untuk terus berharap. Makanya Sandi berharap sampai titik terakhir. Oke. Sampai titik terakhir sebelum Mahfud diumumkan itu masih ada harapan lah bahwa dia akan menjadi cawapresnya Ganjar gitu, dan Jokowi kan yang mengendorse dia kan begitu. Betul. Dan sekarang sepertinya agak lemes ya Sen. Tapi yang menarik itu kemarin pas deklarasi Apa? Gibran, bukan, waktu pendaftaran Gibran dengan Prabowo. Waktu ke KPU kan Sandi bertemu dengan Erick kan. Oh. Walaupun acaranya adalah rapat koordinasi antar kementerian, tapi mereka katanya saling menghibur. Tawa lu kenceng banget. Ya, jadi ini pesan. Ini kamera mana nih? Pesan untuk Mas Sandi dan Mas Erick, belajarlah dari Prof Mahfud.
dan jangan terlalu menonjolkan keinginan untuk menjadi capres ataupun cawapres. Diam aja, stay cool aja, stay low gitu kan. Karena politik itu sepertinya tidak bisa ditambak-tambakkan seperti itu ya. Iya, apalagi kalau kemudian sampai ada yang ketahuan ngerahin buzzer gitu kan. Siapa? Nah, jadi panjang itu urusannya ya kan. Nanti ditelepon. Halo. Oke ya, rasanya sudah cukup ya. Ada berbagai informasi juga ada analisis. Kita sudah di dasar jurang. Kebocoran kita sudah di dasar. Dasar jurang. Belum lah gitu. Kita percaya kok masih akan ada banyak orang mendukung jurnalisme berkualitas. Persis. Saksikan terus Bocor Alis Politik di YouTube tempo.co dan kalian bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alis Politik. Sampai jumpa.